Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran. Uh, Kali ini kita akan angkat topik ya teman-teman. Saat kita melakukan pruning total ya, pruning pembuahan dan telah keluar pucuk-pucuk tunas baru dan terkendala dengan daun yang keriput seperti ini, seperti keriput cabai. Ini pelakunya sama ini dengan pelaku membuat daun cabai menjadi keriting seperti ini jadinya. Ini akan berpotensi akan menyebabkan gagalnya keluar buah dan menyebabkan tidak maksimalnya hasil panen kita di akhir nanti ya. Ini sebagai contoh salah satu bentuk dari hama thrips. Dan ada contoh yang sudah besar, kita lihatkan contohnya ini. Nah ini teman-temannya contohnya yang sudah terlambat ini. Nih terjadinya pada batangnya keriput ini dan pembelokan seperti ini. Dan setelah kita atasi dengan inseksida, alhamdulillah sudah mulai subur ya, sudah mulai segar ini. Tapi kalau seandainya tetap kita biarkan, terus akan memutar-mutar ini kayak obat nyamuk. Nah ini setelah kita antisipasi dengan inseksida, alhamdulillah sudah segar dan beberapa daun yang lainnya sudah pada bermunculan sesuai dengan yang kita harapkan. Nah ini kita lakukan pondasi pruning pembentukan tajuk awal, karena kemarin cabangnya tidak semrawut, kita akan bentuk cabang teralis yang kita harapkan. Ini nih sudah mulai segar daunnya ya. Nah ini ciri-ciri daun yang sudah segar nih. Adapun cara menggunakan inseksida kita akan bahas di topik kali ini. Oke, kita akan ambil inseksida dan bagaimana cara perlakuannya. Nah ini teman-teman inseksida yang kita gunakan dan alhamdulillah selama ini cukup ampuh ya untuk mengatasi kutu thrips, kemudian kutu kebul dan kutu-kutu yang kecil yang lainnya. Ini fungsi kami gunakan dua ini ya, untuk kutu kebul dan kutu thrips. Jadi minimal inseksida kita memiliki bahan aktif diaventiuron ya. Nih bahasanya kurang ngerti saya ini. Yang penting ini kita pedomannya ini bahan aktif, bebas merek ya teman-teman ya. Yang penting inseksidanya seperti ini. Kemudian untuk takaran pemakaiannya, kalau teman-teman kurang mengerti dalam menggunakan penyemprotan, cukup teman-teman gunakan 0,5 mili ya untuk skala rendah ya per liter air. Kalau kami sini 0,5 mili sudah cukup ya. Di sini kan takarannya 1 ml. Untuk dalam greenhouse 0,5 sudah cukup. Tapi kalau di outdoor, di luar greenhouse, kami menyarankan ini 1 ml per liter air. Dan setelah ini jangan sampai kita penyemprotan tunggal, tidak ada pendamping ya. Ibarat kita manusia minum obat harus ada antibiotik. Nah ini bahasanya kalau dalam pertanian ini antibiotiknya ini pendamping obat. Di sini namanya perekat, perata, dan penembus ya. Jadi secara tidak langsung ini membantu inseksida tersebut merekat secara sempurna ke media tanaman tanpa merusak media tanaman, dengan catatan inseksidanya tidak overdosis ya teman-teman. Jika overdosis akan menyebabkan kegosongan pada daun. Nah kemudian ini fungsinya juga penembus. Maksud dari penembus ini, misal kita nyemprot daun bagian atas, dan ini juga akan tembus sampai ke bagian daun yang bawah. Jadi kita tidak harus menyemprot bolak-balik atas bawah, tidak harus. Yang penting terkena wilayah daun bagian atas, insya Allah bagian bawah dia akan kena juga. Nah itu dia, kami sangat menyarankan perekat, perata, dan penembus. Nah,
Jadi menggunakan inseksida ini harus menggunakan saran ya. Kalau seandainya teman-teman mau mengikuti saran kami menggunakan ini perekat dan inseksida. Insya Allah kutu trips yang keriting tadi insya Allah akan bisa diatasi. Kemarin kita agak telat juga di sini nih, karena kami nggak fokus ya untuk di tanaman anggur ini. Nih. Dan alhamdulillah ini sudah mulai segar daunnya. Kalau dibiarkan secara terus-menerus maka nanti ini akan bisa menyebabkan gagalnya keluar buah, dan bahkan buahnya gagal untuk menjadi buah beri yang kita harapkan ya. Sudah keluar itu brokolinya. Nanti selang waktu beberapa hari lagi kita akan kasih GA3. Oke, baiklah teman-teman, cukup itu dari kami untuk mengatasi daun keriting. Semoga sedikit ulasan kami ini bermanfaat dan bisa teman-teman praktekkan di tempat masing-masing. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran.